Beralih ke informasi yang baru saja kami dapatkan, gempa bermagnitudo 7,7 menyerang daerah Lulteng pada Sulawesi Tenggara, dan kami sudah terhubung dengan Rahmat Riono selaku Kepala Pusat Gempa Tsunami BMKG. Pak Rahmat, selamat sore Pak Rahmat. Baru saja terjadi sekitar 9 menit lalu gempa ini, setelah tadi siang susul menyusul gempa dan kali ini kekuatannya sampai sebesar ini Pak. Bagaimana kondisi terkini? Iya, ini merupakan gempa yang rangkaian yang sebelumnya ya. Tadi sebelumnya sore tadi siang itu dengan magnitudo 6,6 dan ini main shock-nya itu terjadi dengan kekuatan 7,7. Dan gempa utama ini menyebabkan berpotensi tsunami. Ya, berpotensi tsunami dengan level siaga untuk Donggala Barat dan lainnya waspada, yaitu di Donggala Utara, kemudian Palu Barat, dan Mamuju Utara itu status waspada. Dengan ketinggian waspada artinya kurang dari 50 cm. Kalau yang di Donggala Barat itu antara 50 cm sampai 3 meter. Namun ini masih hasil pemodelan ya. Oke, baik. Pak Triono, apakah ini retakan baru ataukah memang bentukan lanjutan dari gempa yang sebelumnya sore tadi, Pak? Iya, ini yang sore tadi merupakan gempa pendahuluannya. Oke. Ya, gempa pendahuluan dan ini gempa utamanya. Ini gempa susulan masih terjadi ya. Ini di ruangan pusat gempa bumi dan tsunami ini kami masih tercatat ini gempa susulan ya. 3 menit yang lalu itu terjadi di sekitar Donggala. Baik, Bapak lokasi saat ini ada di Donggala, Pak? Enggak, saya di kantor pusat. Bapak di kantor pusat BMKG, di pusat gempa bumi dan tsunami. Baik, Pak Triono. Terjadi gempa susulan lagi. Baik, Pak Triono, kami juga di sini sembari memantau dari Twitter info BMKG, di sini dikatakan memang ini sudah beberapa kali gempa ini terjadi dan saat ini potensi tsunami. Peringatan BMKG sebaiknya untuk warga setempat, apa yang harus mereka lakukan terlebih dahulu, Pak? Ya, tentunya ancaman tsunami-nya memang tidak signifikan ya, hanya waspada dan siaga, namun tetap harus menjauh pantai, khususnya yang menjauh pantai. Tapi kalau berada pada ketinggian yang sudah cukup aman, mungkin pada ketinggian sudah di atas 3 meter, mungkin tidak perlu evakuasi terlalu jauh. Baik, sebesar apa Pak potensi tsunami dari 7,7 ini? Bukanlah angka yang kecil untuk retakan gempa begitu? Ini hasil pemodelan. Hasil pemodelan itu menunjukkan hanya ketinggian, ancaman ketinggiannya sekitar kurang dari 1 meter sebetulnya ya, kurang dari 1 meter. Jadi tidak begitu signifikan. Oke, baik Pak, ini pasti masyarakat setempat langsung berwaspada karena ini kan di Donggala kita sudah tahu beberapa waktu belakangan ini memang selalu saja terjadi gempa, namun tidak sampai bisa sebesar ini. Apakah dari retakan-retakan yang dari kemarin sampai hari ini terjadi, ini yang terbesar Pak, atau sebelumnya memang sudah ada potensial tsunami juga? Ya, ini yang potensi sekarang yang terjadi yang jam 17.02 tadi dengan magnitudo 7,7 ya. Sebelumnya yang sore tadi itu merupakan gempa pendahuluan dan sudah terjadi sebetulnya ada sekitar 24 gempa tadi sebelumnya. Sebelum ini itu sekitar 24 atau 25 tercatat tadi sudah terjadi gempa-gempa sebelum yang 7,7 ini. Oke. Untuk diwaspadai masyarakat setempat juga Pak, apakah potensi untuk terjadinya gempa susulan setelah ini sebesar apa Pak? Karena ini kan terus tidak berhenti. Ya, gempa susulan masih terjadi ya. Gempa susulannya masih terjadi, apalagi kekuatannya cukup signifikan ya, 7,7. Masyarakat tentunya, dan tadi yang berita yang magnitudo 6,0 itu juga sudah terjadi kerusakan, bahkan ada korban meninggal. Jadi kemungkinan besar yang dengan magnitudo 7,7 ini akan mengalami kerusakan yang lebih parah lagi ya, namun perlu disurvei ke lokasi di sekitar epicenter itu tadi. Baik, Bapak mungkin dari BMKG juga bisa turut menginfokan sebelum nanti kami akan mengontak pihak-pihak terkait dengan terjadinya gempa ini, apakah para masyarakat yang berada di daerah pesisir misalnya ataupun yang berada di daerah-daerah yang patut diwaspadai untuk bisa lebih ke tengah begitu atau ke tempat yang tinggi untuk menghindari potensi tsunami ini? Ya, jadi estimasi waktu tibanya juga nggak terlalu lama ya. Kalau memang katakanlah dalam kurang dari sekitar 30 menit kalau tidak terjadi tsunami, insya Allah aman tidak terjadi tsunami. Karena perkiraan estimasi waktu datangnya tsunami hanya hitungan beberapa menit. Jadi kalau memang kurun waktu itu tadi memang tidak ada tsunami, insya Allah tidak terjadi. Baik, berarti masyarakat menunggu sampai 30 menit ke depan
apabila tidak ada gempa yang lebih signifikan, maksud saya yang jumlah angka magnitudonya lebih besar, berarti tidak akan terjadi tsunami, begitu Pak kalau dari pantauan BMKG saya konfirmasi? Bagaimana? Jadi ditunggu sampai 30 menit ke depan, Pak Triyono, tadi Bapak menyebutkan apabila tidak terjadi gempa signifikan lagi, susulan begitu, yang magnitudonya juga cukup besar, berarti tidak akan terjadi tsunami? Iya, kalau magnitudenya terjadi lebih besar, tentunya akan bisa memicu tsunami ya. Cuma kalau dari yang ini, karena epicenternya juga begitu sangat dekat ya, bahkan ini di darat sebetulnya, itu kalau memang tidak terjadi dalam kurun waktu beberapa menit, tsunami tidak terjadi, insya Allah aman, tsunami memang tidak terjadi. Baik, Pak Triyono, ini persebaran dari dampak guncangannya sendiri Pak, dari pantauan BMKG ini dari mana sampai kemana saja Pak? Ya, guncangannya di sekitar itu tadi ya, Donggala Barat, Utara, Palu juga merasakan, bahkan Kendari juga ikut merasakan yang 7,7 tadi ya. Baik. Kendari juga ikut merasakan guncangannya. Kalau untuk cuaca sendiri Pak di Donggala ini dan juga sekitarnya ini di sana saat ini dari pantauan BMKG bagaimana Pak? Cuaca di lantai yang lain Bu, mohon maaf, ini saya monitor gempa saja. Baik, saya menanya supaya lebih bisa mendapatkan informasi secara lengkap begitu. Bapak mungkin sekali lagi karena kami ini sangat baru saja terjadi, kami perlu terus update. Bisa kembali Pak Triyono jelaskan terkait dengan gempa yang baru saja terjadi Pak. Baik, Pak Triyono. Ya, oke, terima kasih Bu. Saya masih monitor gempa susulan dulu Bu. Oke, baik Pak Triyono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.